Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini di waktu subuh ini kita bisa datang ke masjid guna melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan iman, kekuatan fisik untuk menghadiri salat-salat wajib secara berjamaah bersama imam. Karena salat ini nilainya penting bagi kita nanti di hari kiamat. Kalau salat kita ini baik, maka dianggap seluruh amalan kita ini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sebaliknya salat kita ini tidak baik, banyak melanggar, maka dianggap amalan kita tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya salat subuh ini penting sekali, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shallal al-fajr atau shalla subuh fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah, dalam penjagaan Allah. Penting bagi kita hadirin sekalian untuk bangun, kemudian wudu, pergi ke masjid untuk salat jamaah, terutama subuh ini, agar kita tidak dicap oleh Allah sebagai orang munafik. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang qasasus sahabah Nabi, kisah dari sahabat Nabi yang mulia. Sebelumnya, sebagai muqaddimah, siapa itu sahabat hadirin sekalian? Siapa yang disebut dengan sahabat Nabi? Ya, sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup dengan Nabi, ya, atau dia pernah melihat Nabi, dia beriman, dia masuk Islam, ya, dan mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, itulah definisi apa? Sahabat. Ada juga mereka yang duduk bersama Nabi panjang
bertahun-tahun, ada juga yang bersama Nabi tidak lama. Hadirin sekalian, yang penting di sini adalah mereka itu Muslim, mukmin dan meninggal dunia dalam keadaan apa? Mukmin, yaitu sahabat Nabi. Kalau dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir, kemudian meninggal juga dalam keadaan kafir, tidak disebut sebagai apa? Sahabat Nabi. Ya, yang penting dia itu beriman dan meninggal dalam keadaan beriman pula. Itu disebut apa? Sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu tingkat keimanannya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang daripada itu. Ahlus sunnah wal jamaah, hadirin sekalian, selamat lisan-lisan mereka ya dari mencela sahabat-sahabat Nabi. Artinya kita tidak boleh mencela sahabat-sahabat Nabi walaupun satu di antara mereka. Ya, dan kita menerima semua apa yang sahabat-sahabat sampaikan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu mempunyai keutamaan. Wahum udul, dan mereka itu adil. Ya, bisa diterima hadisnya, jujur, tidak berdusta, hadirin sekalian. Kemudian juga ahlus sunnah tentunya mendahulukan orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah. Ya, didahulukan daripada orang yang berjuang setelah Fathu apa? Mekah. Ya, lebih didahulukan sebelum Fathu Mekah daripada setelah Fathu apa? Mekah. Ini ahlus sunnah bersepakat tentang masalah ini. Kemudian juga ahlus sunnah bersepakat yuqaddimunal muhajirin al-ansar, ya, yaitu mendahulukan orang muhajirin baru setelah itu ansar. Ya, siapa muhajirin? Muhajir itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang as-sabiqun al-awwalin fil Islam, orang-orang pertama kali yang masuk Islam dan mereka berjuang, beriman sehingga mereka terusir dari Mekah, harus hijrah ke Madinah. Ya, mereka didahulukan. Baru setelah itu ansar. Ya, siapa ansar? Orang-orang ahli Madinah yang menolong kaum muhajirin. Mereka itu orang-orang baik. Ya, tapi muhajirin lebih didahulukan. Ya, begitu juga Allah mendahulukan muhajirin, baru kemudian apa? Ansar. Hadirin sekalian. Ya, banyak hadis-hadis ya, was-sabiqu, ayat misalnya dalam surah Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan muhajirin, baru setelah itu apa? Ansar. Ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka diridhai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Mereka sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Ini pujian Allah terhadap muhajirin dan apa? Ansar. Mereka sudah dijamin masuk surga. Maka patut kita ikuti jejak mereka. Karena sudah jelas dijamin masuk apa? Surga, hadirin sekalian. Kalau yang belum dijamin masuk surga, ya dilihat ya benar enggak, atau dia justru menyimpang, dilihat, dijadikan mizan Nabi dan para sahabat sebagai ukuran kebaikan. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ini salah, maka kita katakan salah. Ya, kalau Nabi mengatakan ini benar, kita katakan apa? Benar. Begitu juga hidup kita, yang jadikan timbangan adalah Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi, berarti kita benar. Kalau kita tidak mengikuti Nabi, berarti apa? Salah. Nabi sebagai ukuran, ya, bukan nenek moyang, bukan orang banyak, bukan tokoh, tapi
Nabi, hadirin sekalian, yang jelas-jelas utusan Allah. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai sebagai ukuran kita. Karena Nabi juga memberikan rekomendasi kepada sahabat-sahabatnya, terutama khulafa ar-rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian pegang sunnah-sunnahku dan juga pegang teguh sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga ahlu sunnah, hadirin sekalian, percaya, ya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada ahli Badr, ya, jumlah mereka waktu itu sekitar 300 sekian belas, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 15, 300 sekian, ya, pernah mengatakan kepada mereka, ya, karena perjuangan mereka pada perang Badr, perang besar pertama di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, ya, setelah perang Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Hadis ini rawahu Muslim. Ya, hendaklah kalian berbuat apa saja sudah aku ampuni kalian. Ya, jadi ahli Badar dijamin masuk apa? Surga. Semuanya yang terlibat dalam perang Badar semuanya masuk surga, hadirin sekalian. Kemudian juga kita percaya dengan ucapan Nabi, ya, bagaimana Allah menjamin surga juga bagi orang-orang yang terlibat dalam bai'atus syajarah atau bai'atul ridwan atau bai'atul maut waktu itu. Jadi ada sekitar 1400 lebih jumlahnya mereka itu ingin umrah tapi dihadang di Hudaybiyah itu oleh orang-orang Quraisy. Terjadi dialog-dialog pengiriman utusan dari pihak Quraisy, kemudian disepakati bahwa kaum muslimin tidak bisa umrah tahun itu, ya, bisanya tahun depan, ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, orang-orang yang membaiat Nabi waktu itu ada isu bahwasanya Utsman waktu dikirim oleh Nabi untuk berdialog dibunuh, ya, maka kaum muslimin tidak terima, ya. Begitu juga Rasulullah membalas, kalau sampai Utsman benar-benar dibunuh, kita siap untuk berjihad membela darahnya Utsman, walaupun mereka hanya pakai baju ihram, tidak membawa senjata perang, senjata berat, hanya senjata yang digunakan untuk bersafar. Mereka siap untuk menuntut balas darahnya Utsman bin Affan, ya. Maka mereka membaiat Nabi, membela Nabi, ya, sampai mati pun siap mereka. Ini disebut dengan bai'atus syajarah karena Nabi dibaiat oleh para sahabat di bawah pohon besar. Ini juga disebut bai'atul ridwan, bisa juga disebut bai'atul maut, ya. Ini semuanya mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan lan yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang pernah terlibat dalam baiat Nabi di bawah pohon. Allah meridhai mereka, ya. Ini keutamaan mereka, hadirin sekalian, sahabat-sahabat Nabi, ya. Dan kita meyakini, Ahlus Sunnah juga meyakini, menyaksikan bahwa mereka itu penghuni surga yang sudah diberitahukan oleh Nabi, terutama al-ashra al-mubasysyirina bil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga di saat mereka masih apa? Hidup, ya. Kemudian Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwasanya sahabat ini khair hadhil ummah, sebaik-baik umatnya Nabi, sebaik-baik, ya, generasi, hadirin sekalian. Dan yang paling baik dari sahabat adalah khulafa ar-rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, mendahulukan Abu Bakar, kemudian baru setelah itu Umar, baru setelah itu Utsman, baru setelah itu Ali radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dan kita
disuruh diam, tidak memihak siapapun. Terjadi perselisihan di antara para sahabat, apalagi mencela. Itu larangan keras, hadirin sekalian. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berkomentar, takut berkomentar ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi, terutama setelah wafatnya Nabi, ya, terutama perselisihan antara Ali dengan Aisyah dan sahabat-sahabat yang lainnya pada waktu perang Jamal. Begitu juga pada waktu perang Siffin, ya, pertikaian antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang lainnya. Ya, tidak boleh mencela, khawatir kalau terlalu masuk dalam perselisihan para sahabat akhirnya memihak salah satu kemudian mencela salah satunya. Padahal Nabi SAW bersabda, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian celah seorang pun dari sahabat-sahabatku. Walaupun menulis, hati-hati. Imam Ahmad, ya, mengajarkan kepada kita, ya, diam, banyak diam. Wallahu alam, kita serahkan kepada Allah, ya, siapa yang benar siapa yang salah, ya, kita serahkan kepada Allah. Dan mereka itu ketika berselisih, walaupun sampai pada puncak perang di antara mereka, mereka toh berijtihad. Wahum ahlul ijtihad, mereka itu ahlinya ijtihad dan sudah masuk syarat-syarat ijtihad karena mereka ulama. Orang berijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah tetap satu pahala, hadirin sekalian. Karena sahabat ulama murid-murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pandai dari seluruh manusia yang ada setelah para nabi, ya, wahyu turun mereka di situ. Ya, cara menafsirkan para sahabat yang terbaik karena langsung mendengar dari Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan ayat yang turun itu, hadirin sekalian. Ya, jadi tidak boleh ada kesempatan kita untuk mencela seorang pun dari sahabat Nabi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah la ya'taqiduna anna kulla wahid min as-sahaba ma'sum an kaba'iril ism wa saghairihi. Begitu juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini bahwa setiap sahabat maksum, hanya bebas dari dosa. Ya, tetap Ahlus Sunnah meyakini bahwa mereka manusia biasa, tidak maksum. Ya, ada sebagian mereka berbuat dosa besar, ada sebagian mereka juga melaksanakan dosa-dosa kecil. Tapi kita yakin mereka punya keutamaan yang hebat, keutamaan yang sangat agung. Mereka dijamin diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga karena kebaikan-kebaikan mereka yang terlalu banyak. Ya, makanya Nabi mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi di situ ada sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabatnya. Ya, baru setelah itu generasi setelahnya, yaitu para tabi'in, hadirin sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk mengambil faedah dan pelajaran dari satu sahabat Nabi saja, ya, dan kita bisa meniru, ya, meniru suatu sifat atau amalan dia, karena sahabat ini sahabat yang utama dan termasuk salah satu yang izin masuk surga di saat dia masih hidup, ya, pengganti Nabi dalam memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi. Ya, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, hadirin sekalian, Abu Bakar ini namanya adalah Abdullah. Namanya apa? Abdullah. Tapi kemudian lebih dipanggil dengan Abu Bakar, ya, dipanggil dengan Abu Bakar.
Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Fihr. Fihr ini nama lain Quraisy. Quraisy itu namanya apa aslinya? Fihr. Ya. Jadi apa namanya? Abu Bakar hadirin sekalian sebelum masuk Islam juga punya namanya Abdul Ka'bah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamainya dia dengan Abdullah. Ya, dengan Abdul ini hamba Allah. Dia digelari dengan As-Siddiq yang membenarkan. Ya. Kemudian juga dia dapat gelar Al-Atiq. Al-Atiq itu bisa juga diartikan yang dibebaskan. Ada juga yang dimaksud dengan Al-Atiq karena wajahnya yang tampan. Ya. Kenapa dikatakan Al-Atiq dibebaskan? Karena dia suka membebaskan budak. Maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menyatakan Allah menurunkan nama untuk Abu Bakar dari langit langsung dengan As-Siddiq ini. Ya, dan Ali bersumpah tentang masalah ini, di mana Abu Bakar adalah manusia pertama kali yang membenarkan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya tidak percaya kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tidak berfikir panjang, tapi dia berfikir dengan imannya. Bukankah dia Rasulullah? Ya, apapun yang dia katakan percaya. Walaupun lebih daripada Isra Mi'raj, dia percaya. Nah, ini iman yang tinggi pada Abu Bakar As-Siddiq hadirin sekalian. Dikatakan di sini dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia bercerita, ketika aku sedang duduk bersama Nabi, tanpa Abu Bakar datang sambil mengangkat bagian bawah pakaiannya hingga lututnya kelihatan, ya lututnya kelihatan. Melihat hal itu Nabi berkomentar, temanmu ini Abu Bakar habis bertengkar. Tidak lama kemudian Abu Bakar mengucapkan salam dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya antara diriku dan Ibnul Khattab Umar terjadi sesuatu masalah kecil. Ya, ribut dengan Umar. Abu Bakar ini masalah kecil katanya. Aku buru-buru memarahinya tadi, tapi aku pun menyesalinya setelah itu. Karena itulah aku minta maaf kepadanya, namun ia menolak, ya Rasulullah. Karena itu pula aku datang menemuimu mengadukan masalah ini. Beliau lalu bersabda, Allah akan mengampunimu wahai Abu Bakar. Ya, beliau mengatakan hingga 3 kali. Ya, sementara di pihak lain rupanya Umar pun menyesal karena tidak memaafkan Abu Bakar. Karena itulah ia mendatangi rumah Abu Bakar dan bertanya kepada keluarganya, apakah ada Abu Bakar? Mereka menjawab tidak ada. Maka Umar pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Melihat kedatangannya, raut wajah Nabi berubah karena marah, sampai Abu Bakar ibah kalau beliau marahi Umar. Abu Bakar pun berlutut dan memohon, wahai Rasulullah, demi Allah, aku telah berbuat zalim kepada Umar. Abu Bakar mengatakan hingga 2 kali, dan kondisi demikian beliau bersabda, Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kazabta, wa qala Abu Bakar sadaqah wa wasani binafsihi wa malih, fal antum tariku li sahibi. Ya, Nabi langsung mengatakan, maksudnya membela Abu Bakar, ya, Allah mengutusku kepada kalian, kemudian kalian mengatakan engkau Muhammad dusta. Di waktu itu awal-awal dakwah, ya Allah mengutusku, katanya Rasulullah, tapi kalian, ini banyak manusia mengatakan Muhammad kadzab, pendusta. Namun Abu Bakar mengatakan Muhammad benar. Ya, dibela oleh Abu Bakar. Ia telah melindungiku dengan diri dan hartanya. Bisakah kalian membiarkan sahabatku ini bersamaku? Maksudnya tidak melukai hatinya. Beliau mengatakan 2 kali. Maka setelah kejadian itu Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi. Ya, artinya Abu Bakar pernah ribut sama Umar. Yang dibela siapa? Abu Bakar. Hadirin sekalian, yang dibela Abu Bakar. Ya, karena sudah jelas imannya Abu Bakar, kejujurannya. Dari
Ammar bin Yasir ia berkata, maksudnya bertutur, aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal masa Islam, sementara tidak ada yang menjadi pengikutnya kecuali 5 hamba sahaya, 2 perempuan dan Abu Bakar. Ya, jadi awal orang yang masuk Islam 5. Ya, termasuk di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin sekalian, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, pernah mengatakan, semua orang ketika aku ajak masuk Islam pasti banyak berfikir. Ya, berfikir dulu, kecuali Abu Bakar. Ketika aku ajak masuk Islam, dia tidak berfikir, langsung menerima. Langsung apa? Menerima. Kalau yang lain masih pikir-pikir dulu. Ya, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, hadirin sekalian. Kemudian juga dikatakan di sini dari Abu Bakar, ia bercerita ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur waktu hijrah, ya. Aku mengangkat kepalaku, ternyata kepalaku berada dekat sekali dengan telapak kaki orang-orang Quraisy ini. Waktu sembunyi bersama Nabi di Gua Thur, mengangkat kepala, ternyata orang Quraisy sudah di atas. Ya, jadi gua itu di bawah kaki mereka. Ya, maka aku pun berkata, wahai Nabi Allah, yakni wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menengok ke bawah melihat kaki ya mereka sendiri, niscaya mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Mendengar kecemasan sahabatnya ini, beliau menghiburnya, tenanglah Abu Bakar, apakah kamu mengira-kira bahwa kita berdua ini pada Allah yang ketiganya bisa menangkap kita? Ya, nah itu kata Nabi, bukankah kita ini berdua ya Abu Bakar, dan Allah yang ketiganya, apakah mereka akan bisa menangkap kita? Nah inilah hadirin sekalian optimisme yang ada pada diri Nabi. Makanya kita disuruh banyak membaca sejarah Nabi yang syarat hidupnya penuh dengan keoptimisme, ya, penuh dengan harapan, jiwa besar, walaupun maut mengintai. Pada waktu itu orang-orang Quraisy sudah membuat sayembara 100 ekor onta bagi siapa yang berhasil menangkap Muhammad hidup maupun mati, walaupun juga Abu Bakar. Ya, mereka semuanya ikut serta dalam mengejar Nabi. Ya, tapi Nabi tenang. Ya, bahkan maut mengintai di hadapannya, Nabi tenang. Inilah orang besar. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Hadirin sekalian, ini optimisme, ya, dan husnudzon kepada Allah, yakin Allah akan menolongnya. Begitu juga kita, hadirin sekalian. Jadi amalan itu balasan itu tergantung dengan amalan Anda. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah akan ditolong. Orang yang bertakwa, menjalankan ibadah, menjauhi dosa, akan dikasih jalan keluar kalau dia punya masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan dikasih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Jangan khawatir, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Ya, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan membantu kamu kalau kamu suka membantu saudaramu. Ya. Dan juga sebaliknya. Jadi kita harus memahami memang ada sebab dan akibat itu. Dan Allah musabbibul asbab. Allah yang menciptakan sebab-sebab itu. Hadirin sekalian, ada sebagaimana orang kafir meyakini itu. Kalau Anda mau pintar, belajar. Anda mau mulia, ada pepatah Arab, man sahirul layali man talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang ingin mencapai kejayaan, suka begadang. Bukan begadang ngobrol di warung kopi,
maksudnya suka ibadah, suka membaca, suka zikir di waktu apa? Malam, maka Anda dimasukkan dalam orang-orang yang mulia, tokoh, dan juga mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Dihargai. Man jadda wajad. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkan apa yang dia impikan. Ya, begitulah dalam Islam, hadirin sekalian. Sebaliknya, orang yang lupa dengan Allah, lupa dengan peringatan Allah di dunia, akan dilupakan di akhirat. Akan dilupakan di akhirat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari aku, tidak mengingatku, tidak sholat, tidak zakat, ya, tidak mau belajar agama, jauh dari masjid, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami akan hukum dia di dunia dengan kehidupan yang sempit, walaupun rumahnya besar, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'na. Di akhirat bagaimana? Kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ya, dia sempat protes, qala rabbi kaifa hasyartani a'na wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, bagaimana engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, pada waktu di dunia aku ini bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah waktu di dunia datang ayat-ayat kami, peringatan-peringatan dari kiai, dari ustadz, dari syekh, peringatan-peringatan ini. Ya, fanasitaha. Kamu melupakannya, kamu sombong, malas. Wa kadzalika yauma tunsa. Begitu juga hari ini kamu dilupakan. Al jazaa'u min jinsil amal. Hadirin sekalian, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya, balasan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jadi jangan khawatir. Makanya Abu Bakar berbuat balik dibalas oleh Allah dengan kebaikan, bahkan lebih. Ya, dibalas dengan kebaikan. Rasulullah dibantu sama Abu Bakar, maka Rasul tidak lupa masalah ini, bantuan Abu Bakar ini waktu hijrah. Dia rela, ya, melepaskan kampung halamannya untuk membela orang yang paling dicari, untuk menyelamatkan, membela daftar orang yang dicari. Hadirin sekalian, siapa yang dicari? Rasulullah. Ya, apakah dia enggak bahaya membela Nabi ini, menyembunyikan Nabi ini? Bahaya. Ya, dan itu bahaya besar, akan dibunuh juga. Tapi Abu Bakar orang yang baik, maka dia dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dia siapkan kendaraannya, ya, dia siapkan uangnya, dia siapkan perbekalannya untuk Nabi, dan dia merasa senang, bukan sedih, merasa senang. Dia dipilih oleh Nabi sebagai teman hijrah. Nabi tidak memilih Utsman, tidak memilih Ali, tidak memilih yang lainnya, memilih Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika Nabi mendatangi rumahnya Abu Bakar, ya Abu Bakar, sekarang hijrah ya Abu Bakar. Sekarang ya Rasulullah, as-sahbah, kamu butuh saya ya Rasulullah untuk menemanimu? Naam. Abu Bakar menangis. Karena gembira dia menangis. Katanya Aisyah, baru kali ini aku melihat orang karena begitu gembiranya sampai menangis, ya Abu Bakar itu. Ya, senang bersama Rasulullah, tidak peduli, dia tidak medulikan dirinya. Yang penting Rasulullah selamat. Maka dia siapkan, saya siap ya Rasulullah. Saya sudah menyewa dalil tarik, khirid, ya, penunjuk jalan. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Ya, kemudian saya sudah beli 2 ekor onta. Ini anakku Abdullah, aku jadikan dia mata-mata mengintai. Ya, kalau siang hari apa kata orang Quraisy, kemudian malam hari akan beritahukan kita ya Rasulullah di Gua Sur. Ini putriku Asma, dia akan mengirim makanan ke gua ya Rasulullah. Ini budakku Amir bin Fuhairah, dia akan mengembalakan kambing, menghapus jejakku, jejak kita ya Rasulullah, dan akan berikan susu kambing kepadamu nanti di gua. Semua disiapkan sama Abu Bakar.
Anda bisa bayangkan pahalanya Abu Bakar. Hadirin sekalian, menyiapkan hijrahnya Nabi agar selamat. Makanya Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ya akhdhu bis saman ya Abu Bakar, ini tidak gratis ya Abu Bakar, aku akan balas nanti kamu, aku akan berikan lagi. Ya, tidak gratis. Abu Bakar semuanya gratis, dia tidak mau bayaran balasan, ya, tapi Rasul ingin juga pahala hijrah. Pahala apa? Hijrah. Masa diambil Abu Bakar semuanya? Hadirin sekalian, nah itulah kebaikan Abu Bakar. Ya, diingat sama Nabi. Bagaimana dia kesengat, apa namanya itu? Ada yang mengatakan ular, ada yang juga mengatakan kalajengking waktu di gua itu. Satu lubang belum dia tutup. Ya, di saat Nabi bersandar di badannya karena tidur lelah, dia tidak ingin Nabi itu bangun. Hadirin sekalian, disengat, mukanya sudah begitu pucat dan sakit luar biasa, keringat. Baru Rasulullah bangun. Ada apa ya Abu Bakar? Saya disengat ya Rasulullah. Udah kesakitan itu dia tahan, ya. Maka diludahi sama Nabi, sembuh. Kenapa enggak ngomong dari tadi ya Abu Bakar? Saya tidak enak ya Rasulullah, kamu lagi istirahat. Bayangkan. Makanya Nabi di akhir hidupnya pernah berpidato. Masjid, pintu-pintu masjid ini, Madinah ini, semuanya tertutup kecuali pintu yang dilewati oleh Abu Bakar, dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian. Ya, jadi kebaikan dibalas dengan apa? Kebaikan. Kemudian istri Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia memiliki istri yang pertama Qutailah binti Abdul Uzzah, yang darinya lahir Abdullah dan Asma. Dia punya istri juga namanya Ummu Rumman Al-Kinaniyah, yang darinya lahirlah Aisyah dan Abdurrahman. Ya. Kemudian juga Asma binti Umais, ya, Al-Khashamiyah, yang darinya lahir Muhammad. Dan ada juga yang terakhir yaitu Habibah binti Kharijah, darinya lahir Ummi Kulthum. Keutamaan Abu Bakar, hadirin sekalian, keutamaannya banyak, tapi diringkas oleh para ulama. Ya, aku pernah mendengar Rasulullah, katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda, "Man anfaqa zawjaini min syai'in min al-asya' fi sabilillah du'iya min abwab yani al-jannah ya Abdullah hadha khair. Faman kana min ahli as-salah du'iya min babis salah. Waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان." فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أو كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. Hadis ini sahih, hadirin sekalian, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, siapa saja yang menginfakkan dua barang yang berjenis sama di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari beberapa pintu surga dengan ucapan, wahai hamba Allah, inilah kebaikan yang dijanjikan Allah. Barang siapa yang gemar mengerjakan solat, maka ia dipanggil dari pintu solat. Barang siapa yang banyak berjihad, maka ia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang gemar bersedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Ya, kemudian barang siapa yang gemar berpuasa, maka dipanggil dari pintu puasa, namanya bab Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar berkata, tidak terlalu mengherankan jika orang itu dipanggil dari masing-masing pintu ya Rasulullah. Yang mengherankan, bagaimana ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa masuki dari semua pintu-pintu itu? Maka Rasulullah menjawab, ada, dan aku berharap engkau masuk surga dari semua pintu itu. Nah, ini keutamaan Abu Bakar. Al-jannah laha thamaniya abwab. Surga itu punya 8 apa? Pintu. Ada babus sadaqah, ada babul jihad, ada babur rayyan, ada babus salat. Hadirin sekalian, dan Abu Bakar termasuk yang dijanjikan oleh Rasulullah bisa
masuk melalui semua pintu. Sebetulnya tidak hanya Abu Bakar, kita pun bisa. Ya, dalam banyak hadis Nabi menceritakan tentang wudu. Orang yang berwudu dengan benar, baca bismillah, ya, kemudian berwudu dengan benar, kemudian setelah wudu dia doa dengan doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, maka ketika doa ini ditambahi sama Imam Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutahhirin, ada riwayat begitu, maka dia diampuni dosanya oleh Allah, ya, dan dimasukkan dalam surga melalui 8 pintu yang dia sukai. Wudu, hadirin sekalian, hanya wudu, bayangkan. Ini keutamaan seorang mukmin, umatnya Nabi Muhammad. La yuhafidul wudu ilal mu'min, tidak menjaga wudu kecuali orang apa? Yang beriman. Wudu saja loh ini, ya, bisa memasukkan orang ke dalam surga melalui 8 pintu yang dia sukai. Ya, luar biasa. Ini adalah kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ya, ini kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat Allah ini, karena begitu banyak jutaan manusia tidak wudu, tidak mau sholat. Kita alhamdulillah wudu berapa kali? Minimal 5 kali. Dan Anda boleh wudu kalau hadas, wudu terus walaupun zuhur masih jauh. Sekarang boleh wudu, dan itu bagus. Apalagi tambah salat 2 rakaat, memasukkan Anda ke dalam surga melalui 8 pintu yang Anda sukai. Ya. Dari Anas bin Malik, ia menuturkan bahwasanya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman pernah naik Gunung Uhud, terpojok, ya, tertekan oleh pasukan Quraisy pada waktu perang Uhud. Naik Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, tiba-tiba Gunung Uhud ini bergetar, bergoncang. Hadirin sekalian, Anda gempa bumi gimana? Ya, susah kan, bisa jatuh kita ini. Gunung ini dalam keadaan perang bergoncang. Maka Nabi mengatakan, usbut Uhud, tenang kamu Uhud. Katanya Rasulullah, fa inna ma 'alaika an-nabi wa siddiq wa syahidan, karena di atasmu ada seorang nabi, ya, ada siddiq. Siapa siddiq di sini? Abu Bakar. Wa syahidan, dan 2 calon mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Padahal masih hidup, udah dikatakan kamu akan mati, mati syahid, maksudnya begitu. Ya, Nabi, hadirin sekalian. Ini disebutkan siddiq, keutamaan Abu Bakar. Tidak disebutkan syahidan wa siddiq, lah. Di atasmu ya Gunung Uhud ada Nabi dan siddiq. Berarti setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Lidzalika ahlus sunnah wal jamaah ya'taqiduna anna afdalun nas ba'dal anbiya li Abi Bakar as-Siddiq. Ahlus sunnah meyakini bahwa sebaik-baik manusia setelah para nabi Abu Bakar. Wa nuqaddimuhum wa nufaddiluhum, ya, wa nufaddil Abu Bakar ala Umar wa Utsman wa Ali, dan kita mendahulukan Abu Bakar, setelah itu baru Umar, Utsman dan Ali. Ya, tidak boleh Ali dulu, Abu Bakar. Lain daripada orang Syiah. Orang Syiah sudah keblinger, memang hasud, hasad, iri hati, wa kufur, sampai kemudian mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan putrinya Aisyah. Orang-orang sudah dijamin masuk surga dikafirkan. Ya, dan memang mereka bukan muslimin, hadirin sekalian. Cuma casingnya aja yang sama, serupa tapi tak sama. Serupa tapi apa? Tak sama. Ya, seperti tak sama akidahnya, tak sama keyakinannya. Orang Syiah memusuhi sahabat. Kenapa musuhi sahabat? Karena sahabat membawa ilmu dari Nabi, hadis-hadis. Sengaja mereka mengkafirkan mereka untuk memutus ilmu ini, sehingga mereka bawa hadis-hadis sendiri. Nah, itu maksudnya. Mereka membuat hadis-hadis palsu jutaan, hadirin sekalian.
luar biasa ini orang Syiah ini. Ya, manusia yang paling dusta dalam meriwayatkan hadis. Manusia yang paling banyak dusta, kata para ulama. Akdzabul nas fi naql hadis. Paling dustanya manusia dalam menukil hadis, dan juga membuat menyebarkan kabar-kabar, suka dusta. Makanya Anda kalau baca TV Syiah, ya, kemudian koran-koran Syiah yang berbahasa Arab, maksudnya terutama di Libanon, di Iran, yang basic Syiah itu dusta isinya, menyebar kabar bohong, hadirin sekalian. Dan saya menyaksikan sendiri dusta itu pada mereka. Tadi benar ulama-ulama ahli sunnah menyatakan mereka itu akdzabun nas, paling dustanya manusia. Kemudian dari Amr bin As, ia menceritakan bahwa Nabi SAW mengutus Amr ini bersama pasukan dalam perang Zatus Salasil. Perang yang ada rantainya, Zatus Salasil ini. Perang di zaman Abu Bakar melawan orang Persia. Dikatakan ada rantainya karena pasukan Persia itu kuda-kudanya dan badannya mereka dirantai satu sama lain supaya tidak melarikan diri. Karena orang kafir itu kalau sudah perang sama umat Islam, gemetar mereka. Hadirin sekalian, keberanian sahabat itu luar biasa. Ya, mereka justru lebih ingin mati syahid daripada kembali hidup. Ya, melawan orang kayak gini ya susah. Uang mereka perang untuk hidup kok, untuk dapat fulus. Ya, sedangkan kaum muslimin perang ingin mati syahid. Bila perlu nggak balik, nggak ada masalah. Ya, makanya mereka itu kuat, umat Islam itu, dan bisa menaklukkan negeri-negeri Persia sama Romawi, runtuh. Hadirin sekalian, runtuh sama umat Islam. Negeri superpower itu. Dan pasukannya sedikit. Pasukan umat Islam itu sedikit. Dari dulu namanya musuh itu pasukannya besar, berlipat-lipat, tapi tidak membuat gentar sahabat-sahabat Nabi. Ya, Nabi membangun ini semuanya dari akidah tauhid. Hadirin sekalian, ya, perlu dakwah tauhid ini digencarkan. Dikatakan oleh Amr bin As bahwa Nabi mengutusnya bersama pasukan dalam perang Zatus Salasil yang kemudian diteruskan sama Abu Bakar, ya, waktu itu, ya. Amr bertutur, aku datang menemui beliau lalu bertanya, siapakah orang yang paling engkau cintai? Katanya Amr kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai dari seluruh manusia? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Subhanallah, Aisyah. Siapa Aisyah? Zawjatuh, istrinya, imra'atuh, ummul mu'minin radhiyallahu anha. Taib, katanya Amr bin As, dari laki-laki siapa yang paling engkau cintai? Ya Rasulullah, abuha, ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah yang kamu cintai? Umar bin Khattab. Setelah itu dia baru menyebut nama-nama lain lagi, orang lain. Keutamaan Abu Bakar dan juga Aisyah, hadirin sekalian. Kemudian keilmuannya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia bercerita, suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang-orang, ya, lebih khutbah ini, innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fa ikhtara dhalika al-'abdu ma 'inda Allah. Qala fa baka Abu Bakar fa ajibna li bukaihi an yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khayyar fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar. وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
di Rasulullah waktu itu di akhir kehidupannya berkhutbah, mengumpulkan sahabatnya, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hambanya antara dunia dan apa yang ada padanya, lalu hamba itu memilih apa yang ada pada Allah. Ya. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kami pun heran, kenapa Abu Bakar menangis ini dengan kabar disampaikan oleh Rasulullah tentang seorang hamba yang diberi pilihan. Ternyata beliaulah hamba yang diberi pilihan, maksudnya adalah Rasulullah, dan Abu Bakar satu-satunya orang yang mengatur tentang hal ini. Maksudnya apa di sini, hadirin sekalian? Jadi Nabi itu, setiap Nabi ya, kalau mau mati didatangi oleh malaikat Jibril atau yang lainnya. Misalnya Rasulullah mau mati, sakit panas waktu itu, keras, dia sempat ke masjid dan berkhutbah, mengumpulkan orang. Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada hambanya. Ya, Nabi juga didatangi sendiri oleh malaikat sebelumnya. Ya Rasulullah, Allah memberikan dua pilihan, pilih salah satunya. Allah ingin membalas semua jasamu ya Rasul dengan memberikan kamu umur sampai hari kiamat, memberikan apa yang kamu inginkan, mau harta, mau istana, mau emas, Allah kabulkan. Ya, tidak ada masalah. Atau pilih yang kedua, Allah mencabut nyawamu sebentar lagi dan kamu hidup di sisinya. Mana yang kamu pilih? Kalau bapak-bapak dikasih pilihan gitu gimana? Pilih yang mana ini? Fulus banyak loh ini, istana, hidup sampai hari kiamat. Nabi memilih yang kedua. Nabi memilih apa? Yang kedua. Hidup di sisi Allah lebih zen, surga lebih bagus. Makanya Nabi ketika meninggal mengatakan apa? Rafiqul a'la, rafiqul a'la. Teman yang maha tinggi siapa? Allah maksudnya. Lebih enak sudah. Dunia buat apa? Lelah, dituduh dusta, disakiti, diperangi, kan begitu. Anda kerja lelah, capek, dunia ini capek. Di akhirat zen sudah, surga, tenang. Hadirin sekalian, kalau yang beriman nggak beriman ya dihabisi, diazab, ya. Nah itulah hadirin sekalian keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diteruskan, ya, maksudnya di sini Abu Bakar tahu bahwa Nabi ini usianya bentar lagi habis sudah. Abu Bakar yang paling faham, kita nggak faham itu dengan bahasa Nabi, nggak faham kecuali Abu Bakar, orang yang paling pintar. Abu Bakar menangis, kaget. Sahabat, ada apa? Abu Bakar menangis, nggak faham. Abu Bakar pintar, tahu. Oh berarti Nabi ini mau meninggalkan kita ya. Makanya Abu Bakar menangis. Kalau sahabat-sahabat yang nggak menangis sama sekali, karena nggak paham bahasa tinggi itu. Ya, makanya beda antara orang pintar dengan orang awam itu beda. Ya, dan Nabi itu nggak ngomong langsung, terlagi saya mati mungkin ya, ini nggak ngomong langsung begitu, ngomong pakai bahasa halus. Ya, dan Nabi memilih bersama Allah, hidup bersama Allah, dikasih pilihan seperti itu. Seandainya aku dibolehkan untuk menjadikan kekasih, kata Nabi, selain Allah, maka aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Khalil, Khalil itu kekasih. Beda dengan sahabat, lebih dekat dengan Khalil. Khalil itu betul-betul yang paling dicintai. Kalau sahabat ya sahabat, teman, ada sadiq, ada sahib, ada Khalil. Ya, tapi tidak boleh sudah. Karena Allah memilih dua orang jadi Khalil itu. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Khalilullah, kekasih apa? Allah. Tapi tidak boleh. Cukup sahabat Abu Bakar dan ukhuwah Islam, persaudaraan Islam saja. Seandainya boleh, aku jadikan Abu Bakar sebagai kasihku. Seandainya boleh. Itu menunjukkan keutamanya siapa? Abu Bakar, hadirin sekalian. Akan tapi persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam itu lebih utama. Maka janganlah sampai ada satu pintu pun kepimpinan dalam masjid yang ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Ini dihargai sama Nabi, hadirin sekalian. Abu Bakar As-Siddiq
Kesetiaannya tidak bisa dibalas, ditiru oleh siapapun. Luar biasa setianya Abu Bakar kepada Nabi. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia bertutur, aku bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang perbuatan paling menyakitkan yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Rasulullah. Maka dia menjawab, aku melihat Uqbah bin Mu'aid mendatangi Rasulullah yang sedang mengerjakan sholat. Kemudian dia membelitkan selendang di leher Nabi, mencekik selendang, dilipatkan ke lehernya, dia dicekik, mau dihabisin Nabi. Hadirin sekalian, dengan keras. Saat itulah Abu Bakar datang dan melepaskan lilitan selendang itu dari beliau, dari Nabi, seraya mengatakan, apakah kalian tega membunuh laki-laki yang hanya menyatakan Rabbi Allah? Ataqtulu rajulan an yaqul Rabbi Allah? Apakah kamu membunuh orang hanya gara-gara dia mengucapkan Tuhanku Allah, kamu bunuh? Kata siapa ini? Abu Bakar kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, setannya Quraisy, pemimpin Quraisy. Dipegang selendangnya keras sama Abu Bakar, dilepaskan. Bayangkan, membelah Nabi. Hadirin sekalian, kalau enggak ya mati Nabi. Keras, lagi sholat loh ini. Dari belakang kemudian dililitkan selendang di lehernya, tarik dengan keras, ya bisa tercekik. Alhamdulillah ada Abu Bakar, dilepas dengan keras itu. Kemudian dibentak sama Abu Bakar, kalau bahasa kita, apa kamu bunuh orang gara-gara hanya mengucapkan Tuhanku Allah? Salah apa dia? Katanya Abu Bakar begitu. Hadirin sekalian, sedangkan dia datang mendakwakannya dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian. Padahal ini orang, maksudnya Nabi Muhammad ini, menasihati kalian, bawa bukti dari Tuhannya, bawa bukti dia, bukan asal ngomong, bukan dukun dia. Nah itulah hadirin sekalian, setianya Abu Bakar membela Nabi SAW. Tidak peduli dirinya mau dihantam, dirinya mau, tidak peduli. Ya, ini orang yang Muslim sejati. Dan begitulah, ya, kita ini harus cinta kepada Allah dan Rasul. Paling atas sudah. Ya, Allah dulu, baru Nabi. Dan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian kecuali aku yang paling kalian cintai, melebihi daripada diri kalian, kedua orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia. Nabi, hadirin sekalian, konsekuensi Muhammad Rasulullah itu apa? Kalau anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jelas ya. Ini panjang la ilaha illallah ini, harus memahami 2 rukunnya, ada 7 syaratnya. Ya, ini Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Apa konsekuensinya? Ada yang tahu apa konsekuensinya? Tasdiquhu bima akhbar. Harus membenarkan apa yang dia sampaikan, menerima hadis Nabi yang sahih. Kemudian ta'atuhu fi ma'amar, mentaati apa yang dia perintah. Ya, kemudian apa lagi? Wajnabuhu fi ma nahaa wa zajar, menjauhi apa yang dilarang, jauhi. Wala yubadullahu illa bima syara'. Dan yang keempat, ya, kalau kamu beribadah kepada Allah harus sesuai yang disyariatkan oleh Nabi. Kalau kamu beramal, beribadah, harus sesuai dengan petunjuk apa? Nabi. Jangan ngawur beribadah itu, jangan ngikuti orang ini, nenek moyang, orang kampung, kiai tokoh. La, ikuti Nabi. Sallu kama ra'aitumuni wasalli. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik haji umrah, dariku, dari Nabi. Ya, jadi nggak sembarangan hadirin sekalian. Nggak ada dasarnya, Nabi nggak pernah mengerjakan, dikerjakan, percuma nanti tertolak. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga hadirin sekalian, isyarat Nabi perihal kekhalifahan kepada Abu Bakar.
Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia menuturkan, ketika Nabi sakit dan penyakitnya bertambah parah, beliau berkata, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat berjamaah. Lihat di sini. Padahal banyak ahli Quran zaman sahabat ini. Ahli Quran banyak. Wah, suaranya bagus banyak. Abu Musa al-Asy'ari punya suara indah. Bahkan dikasih bagian dari suaranya Nabi Dawud, kata Nabi. Abu Musa al-Asy'ari. Ubay bin Ka'ab, guru Al-Quran. Kata Nabi, ambil Quran dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sampai suatu hari datang malaikat Jibril, sampaikan salam Allah kepada Ubay, ya Rasulullah, bacakan kepada dia surat Al-Bayyinah. Bayangkan, perintah dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi, kirim salam dan juga apa? Agar membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay. Disampaikan sama Nabi, dipanggil Ubay, sini kamu. Ya, aku disuruh baca surah Al-Bayyinah kepadamu. Allah kirim salam kepadamu. Nangis Ubay. Ya Rasulullah, Allah menyebut namaku. Naam ya Ubay. Disebut nama Ubay, bayangkan. Nangis Ubay ini, terharu, tersanjung dia. Kenapa sampai begitu mulia Ubay? Rasul diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ini kepada Ubay. Karena Ubay ini ahli Quran, siang malam baca Quran, hadirin sekalian. Tiap hari baca Quran, memperbagus bacaannya. Ubay bin Ka'ab. Makanya Nabi mengatakan, belajar Quran wahai sahabat sama Ubay. Sahabat-sahabat Nabi itu ada skillnya macam-macam. Ada skill perang, Khalid bin Walid, ya kan? Masalah hukum, Ali bin Abi Thalib. Masalah kepemimpinan, ketegasan, Abu Bakar dan juga Umar. Ya, ada beberapa skill yang digabungkan semuanya sama Nabi jadi kekuatan besar, hadirin sekalian. Tapi walaupun banyak ahli Quran, ketika Rasulullah sakit, nggak bisa berjalan, nggak bisa ke masjid jadi imam, mereka dikatakan apa? Suruh Abu Bakar jadi imam. Artinya Allah dan Rasulnya menolak jadi siapapun jadi imam kecuali Abu Bakar. Kecuali apa? Abu Bakar. Ya, suaranya nggak bagus-bagus amat. Ini menunjukkan keutamanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masalah imam bukan masalah biasa, hadirin sekalian. Makanya harus diperhatikan masalah imamnya. Ya, sampai Rasul tidak mau menunjuk siapapun kecuali Abu Bakar. Harus punya ketakwaan masalah imam. Enggak sekedar jadi apa? Imam. Ya. Dan waktu Rasulullah masih sehat, tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak boleh, tidak berani sahabat maju jadi imam, tidak berani. Rasul jadi imam. Ya. Nah, waktu sakit baru dia tidak bisa, suruh Abu Bakar. Nah, Rasul itu waktu itu ngomong sama Aisyah juga. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar ini rajul bakka, harus perasaannya mudah menangis. Jadi kalau engkau suruh apa jadi imam, baju baru baca Al-Fatihah nangisin Abu Bakar ini. Ya apa nanti makmumnya ini? Langsung Rasulullah marah, ya. Perintahkan Abu Bakar jadi imam. Ya, perintahkan Abu Bakar jadi imam. Aisyah kembali mengulanginya, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar jadi imam. Ayahku ini orang halus perasaannya, nangis dia ini. Ya, maka Nabi marah, kalian ini para wanita seperti perempuan-perempuan dalam kisah Nabi Yusuf. Maksudnya banyak bacot, maksudnya begitu. Bahasa kita ini banyak apa? Banyak bacot. Ya, tetap ditolak sama Nabi. Perintahkan ayah sholat. Sudah, jangan banyak bacot. Kalian seperti wanita-wanita di zaman apa? Yusuf. Kan tukang fitnah, ya kan? Mereka sepakat, Yusuf kamu sama saya, Yusuf kamu sama saya, Yusuf kamu sama saya, rebutan. Dibuat rebutan Nabi Yusuf ini. Hadirin sekalian, sengaja sama Zulaikha dipanggil wanita-wanita ini karena membuat gosip kepada Zulaikha. Apa itu istrinya pejabat kok suka sama apa? Budaknya, memalukan. Gosip menyebar di Mesir waktu itu. Ya, maka marah ini Zulaikha ini. Oh, kalian nggak tahu, diundang. Ya, disediakan apa? Buah-buahan, makanan, pisau.
Wes sudah diundang, banyak sudah datang di gedung. Zulaikha mengatakan, Yusuf, ukhruj ilaihin, keluar kamu Yusuf. Wes keluar aja, jalan aja di depan mereka, jalan sudah. Ya, ketika jalan, kaget mereka melihat Nabi Yusuf. Ini bukan manusia ini malaikat. Sampai mereka pegang pisau itu, waktu pegang pisau mau ngiris buah, nggak diiris buahnya, tapi diiris apa? Tangannya ini. Nggak terasa sakit. Di depannya begitu indah pemandangannya, sampai nggak terasa sakit. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Wah Yusuf, kamu sama saya aja. Orang-orang kafir begitu, terbiasa zina, selingkuh, seperti sekarang ini. Hadirin sekalian, orang kafir di Mesir waktu itu kan Fir'aun, kelompoknya Fir'aun, ya orang kafir seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf tidak mau, ngamuk mereka, penjara Yusuf karena nggak mau sama kita, penjara. Katanya Zulaikha, nah itulah yang terjadi padaku. Kalian aja seperti itu, apalagi saya di rumah sama dia bertahun-tahun. Siapa yang nggak tergoda dengan laki-laki seperti ini? Tapi aku nggak berzina, aku nggak berselingkuh, belum sempet aku ketahuan dulu sama suamiku, belum sempet kan gitu. Aku tidak bukan berarti aku berzina, tapi aku ngakui, tapi aku tidak sempat. Kata siapa aku selingkuh? Mau apa? Mau selingkuh tapi keburu apa? Ketahuan. Nah itulah hadirin sekalian. Maksudnya Nabi mengingatkan, kalian ini seperti perempuan-perempuan di zaman Yusuf yang banyak ngomel. Sudah perintahkan Abu Bakar jadi imam. Nah itulah hadirin sekalian keutamanya Abu Bakar. Lalu utusan mendatangi dan menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam salat berjamaah, dan dia pun melaksanakannya ketika itu Rasulullah masih hidup. Ya, yang bisa menggantikan cuma Abu Bakar. Menggantikan Rasul jadi imam cuma siapa? Abu Bakar, dan itu pun Rasulullah sudah sakit. Ya, panas tinggi. Nabi itu kalau sakit ya melebihi daripada kita 2 kali lipatnya. Kalau kita panas tinggi misalnya dipegang panas tinggi, ketahuilah Rasul 2 kali lipat daripada itu. Sampai Ibnu Mas'ud waktu itu mengunjungi Rasulullah sakit, dipegang kepalanya, kaget. Panas sekali kayak api, bayangin. Ya Rasulullah, seperti ini ya Rasulullah, panasnya. Iya ya Mas'ud, aku 2 kali lipat daripada panas sekalian. Bayangin, usianya Nabi itu ya berat hadirin sekalian. Kok sakit-sakitnya luar biasa. Itu Nabi bertahan itu. Ya. Kemudian juga dari Aisyah, saya teruskan di sini dari Jubair bin Mut'im, ia bercerita bahwasanya seseorang perempuan datang menemui Nabi, kemudian beliau menyuruhnya datang kembali nanti. Perempuan itu bertanya, bagaimana jika nanti aku datang lagi dan tidak menemukan Anda? Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya yang dimaksud wanita itu adalah wafat beliau. Beliau pun mengatakan, jika engkau tidak menemukan aku, temui Abu Bakar. Artinya maksudnya kalau aku mati, kamu nggak bisa menemui aku, bertanya atau apa, temui Abu Bakar. Ini pertanyaanlah sama siapa? Abu Bakar. Hadirin sekalian. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertutur Rasulullah SAW berkata kepadaku ketika sedang sakit, panggilkan untukku Abu Bakar, ayahmu, dan saudara lakimu Abdurrahman. Aku ingin menulis sebuah wasiat. Khawatir ada orang nanti berharap dan berseru, aku lebih berhak, padahal Allah dan kaum mukminin hanya menghendaki Abu Bakar. Nulis berwasiat. Hadirin sekalian, Abu Bakar isyarat rahasia. Ya memang Nabi tidak langsung mengatakan Abu Bakar jadi khalifah, tapi ini semuanya isyarat rahasia. Jadi imam dulu. Maka di sini khalifah pun yang paling berhak siapa? Abu Bakar. Bukan seperti kata orang Syiah, Abu Bakar itu mengambil posisi pimpinan dari Ali, merampas pimpinannya Ali katanya. Enggak, Abu Bakar bukan ambisi jabatan. Dia dipilih. Ya, dia pun waktu itu pernah jadi imam. Nabi agak enakan. Dari samping Abu Bakar melihat sebentar gitu. Nabi ya muncul. Nabi kan panas, muncul. Abu Bakar mundur langsung. Rasulullah masuk.
Dan Rasul sholat sambil apa? Duduk. Para sahabat semuanya duduk. Bayangkan adab Abu Bakar. Melihat Rasulullah dari samping muncul, ikut sholat, Abu Bakar mundur. Itu menunjukkan Abu Bakar bukan gila jabatan, hadirin sekalian. Dia ditunjuk jadi imam. Tapi ketika melihat Rasulullah bisa masuk walaupun dengan duduk, maka Abu Bakar mundur. Nah itu, Abu Bakar tidak ambis jabatan. Bukan sebagaimana kalangan orang Syiah yang mengklaim bahwa atau menuduh Abu Bakar ambisius, wong jabatannya Ali kok diambil. Nah, gitu. Kurang ajar ya. Karena Abu Bakar terpaut 2 tahun dengan Rasulullah usianya. Senior, hadirin sekalian. Wah, Ali masih kecil. Ya, Rasul mau hijrah itu Ali masih kecil. Ya, seperti itu. Kemudian banyak sekali keistimewaannya, hadirin sekalian. Kita ringkaskan di sini. Pertama, ya, dia laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Kemudian yang kedua, pionir dalam berdakwah luar biasa. Anda tahu orang-orang yang masuk surga itu di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Ini pengusaha-pengusaha sukses. Dan juga ahli ibadah, hafal Quran, ya, jadi khalifah, kemudian apa namanya itu, masuk surga di saat masih hidup. Anda tahu masuk Islamnya karena siapa itu? Dakwanya siapa? Abu Bakar. Ya. Utsman masuk Islam diajak sama Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf dari Abu Bakar. Kemudian apalagi Zubair bin Awwam dari Abu Bakar. Piawai dalam berdakwah itu. Seperti Utsman, dikatakan, ya Utsman, kamu itu bukan orang bodoh. Katanya siapa? Abu Bakar. Kamu itu orang cerdas. Ya. Tapi kenapa kamu kok menyembah berhala-berhala yang enggak manfaat ini? La yubsir wala yasma', tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, wala yughniyanka syai'a, tidak punya manfaat. Kok kamu sembah? Anda habis pikir kamu itu orang pandai. Katanya siapa? Abu Bakar. Oh iya ya, baru sadar Utsman. Berpikir langsung masuk Islam, diajak ke Rasulullah. Luar biasa Abu Bakar itu. Dia berdakwah sesuai dengan profesi dia, kalangan bisnismen. Banyak yang masuk Islam. Ini menunjukkan piawai Abu Bakar ini, hadirin sekalian. Kemudian tekun dalam beribadah di saat kesendirian. Ya, saat kesendirian justru dia lebih tekun. Ini ciri orang ikhlas. Ya, paling banyak ibadah di saat gak ada manusia. Itu ciri orang apa? Ikhlas. Banyak orang ibadahnya rajin ketika banyak orang. Ingin dipuji. Nah, ini bahaya. Kemudian juga yang menenangkan Umar ketika Hudaybiyah. Umar ini kan nggak terima Nabi ini pulang. Ya sudah sampai Hudaybiyah kan dekat dengan Mekah. Kok Rasulullah pulang? Ya Rasulullah, kenapa pulang ya Rasulullah? Kita ini sudah berjalan jauh seminggu dari Medina kemana ke Hudaybiyah ini. Kenapa kok nggak jadi umroh? Bayangkan. Ya benar sih Umar. Bukankah kau menyuruh kita umroh ya Rasulullah? Kau pulang. Kamu takut sama orang Quraisy? Saya siap perang ya Rasul, saya siap mati, tapi jangan balik. Kata siapa? Umar. Dikatakan siapa sama Abu Bakar? Ya Umar, Rasul lebih tahu daripada kamu. Rasul lebih tahu, ikuti Rasul. Katanya siapa? Abu Bakar, ikuti Rasulullah. Tenang, agak tenang. Bisa menenangkan Umar, bayangkan. Tidak ada yang berani menenangkan Umar. Ya. Sama Rasulullah jadi diprotes, bayangkan. Karena dia orang tegas memang, bukan keras, tegas dia. Ya, sesuai dengan komitmennya. Tapi disadarkan sama Abu Bakar, kamu Rasul lebih tahu daripada kamu ya Umar. Tenang saja. Tahun depan kita umroh lagi. Tenang, ikuti Rasul. Subhanallah. Itu nasihatnya siapa? Abu Bakar. Jadi ittiba ini penting. Dan itu yang dikatakan oleh Abu Bakar, supaya menang ikuti Nabi. Mau menang sama orang Yahudi sekarang ini, pakai cara selain dari Nabi, kalah. Hadirin sekalian, percuma. Mau
mencapai kejayaan politik, memakai cara-cara di luar caranya Nabi, kalah Anda. Yang bisa mengalahkan Yahudi itu cuma Nabi. Yang bisa mengusir Yahudi dari Jazirah Arabia betul-betul dalam keadaan terhina, tidak bisa baik lagi, cuma Nabi. Ya, jadi kalau kita ingin mengalahkan Yahudi harus ikuti siapa? Nabi. Percuma hadirin sekalian kalau nggak ngikutin Nabi. Cara berjuang itu. Berjuang, berpolitik, ikuti cara mereka, percuma. Ditipu terus, percuma. Ketipu nanti marah, ujung-ujungnya dolim, kafir. Karena ditipu. Ya salah sendiri Anda, sudah tahu banyak tipu-tipu itu, kok masuk Anda? Kan begitu ya. Akhirnya marah, sudah habis uang banyak, sudah nggak kepilih. Ya. Akhirnya masuk rumah sakit jiwa akhirnya. Sudah tahu tempat tipu-tipu itu. Seperti itu. Nah, itu Abu Bakar. Ya, kemudian memiliki akhlak yang mulia, gigih dalam perang Uhud. Ya, dan pewaris kekhilafahan Nabi dengan isyarat khusus dari Nabi. Pernah menjadi imam salat di masa Nabi. Ya, kemudian juga mendampingi Nabi dalam hijrah. Kemudian menasihati Nabi ketika Nabi wafat. Umar pun waktu itu kehilangan kesadaran. Ya, ngamuk, umat Islam bingung. Utsman nangis sedih. Begitu juga sampai dikasih salam enggak jawab salam. Assalamualaikum, enggak jawab salam. Maka dilaporkan ke ke Abu Bakar waktu itu. Ya, dikasih salam enggak jawab. Bingung dengan meninggalnya Nabi, itu shock umat Islam. Ali dan Fatimah nangis di rumahnya. Ya, umat Islam tak faham, bingung, ya apa ini? Umar ngamuk-ngamuk, siapa yang berani ngomong Muhammad mati, aku penggal lehernya. Wallah, Umar, hadirin sekalian, siapa yang bilang Rasulullah meninggal dunia, aku penggal lehernya. Tak ada yang berani sama Umar ngomong di depan rumah Rasulullah. Rasulullah enggak mati. Rasulullah itu pergi menemui Tuhannya, seperti Nabi Musa pergi menemui Tuhannya, 40 hari akan kembali lagi. Katanya siapa? Umar kehilangan akalnya waktu itu. Datang Abu Bakar, dilihat Abu Bakar, Rasulullah dicium, nangis. Abu Bakar, ya Rasulullah, anta tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, kamu ini wangi, baik ya Rasulullah, dalam keadaan hidup maupun mati. Lalu ditutup lagi kepalanya sama kain. Datang menemui Umar. Ya Umar, selesai kamu bicara? Selesai ya Abu Bakar, izinkan saya bicara. Maka dia mengatakan ayuhan nas, man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammad fa in Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad mati. Mau apa kalian? Kalau mau menyembah Muhammad, Muhammad mati. Betul mati dia sekarang. Kalau mau menyembah Allah kalian, Allah maha hidup. Karena Allah sebagai Khalik, bukan makhluk. Muhammad makhluk. Maksudnya seperti itu. Kemudian dia membacakan ayat, mengingatkan umat Islam membaca ayat surah Ali Imran ayat 144 itu yang berbunyi, wa Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Rasul saja. Qad khalat min qablihi Rasul. Telah ada sebelum dia Rasul-Rasul juga. Rasul bukan hanya satu. Katanya siapa? Abu Bakar membacakan hadis ini. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian murtad lagi? Jahiliyah lagi? Katanya Abu Bakar membacakan firman Allah, "Wa may yanqalib ala aqibai falan yadurullaha syai'a wa sayazillahu syakirin." Barang siapa yang berpaling dari agama ini, mau murtad lagi, tidak ada masalah. Silahkan. Ya, dan tidak membuat mudarat bagi Allah, sedikit pun tidak akan merugikan Allah. Tapi Allah tetap akan membalas orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman. Umar langsung jatuh, hadirin sekalian, ketika mendengar ini. Seakan-akan ayat ini baru turun, padahal sudah lama. Jatuh Umar, badannya besar, jatuh dia. Baru sadar, akalnya kembali. Ya,
Dicadarkan oleh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu right man, right place, menyadarkan semua orang. Ya, walaupun dia itu orang yang lembut, suka menangis, tapi pada saatnya dia tegas, lebih tegas daripada Umar. Umar jatuh. Ya, kenapa Umar sampai seperti itu, nggak terima Rasul mati, hadirin sekalian? Karena bagi Umar ini masuk Islam di saat sudah dewasa. Mengenal Rasul itu sudah dewasa gitu loh. Makanya dia cinta betul sama Rasulullah itu. Tidak mau kehilangan sama Rasulullah itu, Umar ini. Lain dengan Abu Bakar. Abu Bakar sudah teman mulai kecil sama Rasulullah. Sudah tahu siapa Rasulullah itu. Kalau Umar beda. Dia anggap Rasul jasanya besar. Dia tahu Islam di saat sudah dewasa. Cintanya sama Rasul luar biasa. Makanya kalau ada siapapun yang mengganggu Rasulullah, ngomong kurang ajar, Umar minta izin, ya Rasulullah, saya penggal kepalanya orang ini. Izinkan ya Rasulullah, saya penggal kepalanya, kurang ajar sama kamu. Gak terima Umar ini. Jadi gak salah juga Umar ini. Cintanya sama Rasul luar biasa, pol sudah. Hadirin sekalian. Nah itulah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai keutamaan. Kemudian keutamaan lain, dia menjadi penasihat Nabi dalam banyak urusan. Penasihat khusus juga Abu Bakar ini. Senantiasa mendampingi Nabi, punya keimanan yang teguh. Ya, dia masuk surga saat masuk hidup. Pernah dia begadang menemani Nabi. Ya, fatwanya diikuti oleh para sahabat, wibawa, dan dimakamkan di samping apa? Nabi. Hadirin sekalian. Nah, itulah keutamaan Abu Bakar. Masih banyak sebetulnya, nanti kita akan bicarakan bagaimana ketika Abu Bakar jadi khalifah. Ya, kisah yang panjang, hadirin sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Abu Bakar ini termasuk perawi hadis juga, tapi tidak banyak karena dia sibuk berfatwa jadi khalifah. Dia sempat menghafal 142 hadis dari apa? Nabi, hadirin sekalian. Kemudian juga pernah Nabi di pagi hari, dalam riwayat Muslim seperti ini, Nabi kemudian mengatakan, wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang pagi ini puasa? Wah, itu enggak ada yang puasa. Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa pagi hari ini sudah menjenguk orang sakit? Umar mengatakan, baru bangun ya Rasulullah. Ya, bagaimana menjenguk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa pagi ini sudah mengantar jenazah? Siapa? Enggak ada yang meninggal ya Rasulullah. Umar, saya, katanya Abu Bakar. Siapa hari ini sudah bersedekah? Saya ya Rasulullah. Bayangkan, pagi itu dia melaksanakan 4 hal. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan 4 hal di pagi hari ini, dia akan masuk surga. Umar, aku selalu kalah sama Abu Bakar. Selalu kalah, katanya. Benar, Abu Bakar hari itu puasa dan dia mendengar tetangganya sakit sebelum subuh, dijenguk sama Abu Bakar. Ternyata mati tetangganya itu. Ikut nguburkan Abu Bakar. Belum qamat masjidan, dia pergi ke masjid. Dalam perjalanan ada anak minta kasih sedekah sama Abu Bakar. Bayangkan, sebelum subuh 4 hal sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Hadirin sekalian, orang hebat seperti ini. Dan kita bisa sebetulnya seperti itu. Misalnya hari Kamis kita puasa, ada teman kita meninggal, atau ada teman kita sakit, misalnya kita mengunjungi, meninggal, ikut ngubur atau ngubur dulu, baru setelah itu nggak pulang mengunjungi teman kita yang sakit di mana begitu, di rumah sakit atau di rumahnya. Dalam perjalanan kita bersedekah. 4. Kata Nabi, barang siapa yang menggabungkan 4 ini dalam 1 hari, masuk surga. Bisa nggak kita? Bisa ya. Apalagi kemarin itu ada pandemi itu, banyak orang mati kan. Itu sebetulnya bisa itu tiap hari. Tapi nggak boleh ikut ngubur kita. Langsung sana kuburannya itu.
Taib, jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.